Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop State Channel. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini saya telah bersama dengan Bapak Romen S. Lantu STMT. Beliau adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah bariti, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Ya. Pak Haji, saya panggil Pak Haji ini Pak Roman. Iya, Pak. Biasa. Biasa saya, Pak. Iya, biasa saja. Alhamdulillah sekarang ini kan Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bil khusus yang ada di Kota Gorontalo ada sebuah pekerjaan yang sangat mulia nantinya kalau itu sudah jadi, ya ini apa yang disebut dengan kanalisasi. Ya. Ini mungkin perlu ada sebuah informasi atau pencerahan kepada kita semua masyarakat Gorontalo, bil khusus masyarakat Kota Gorontalo, karena memang kegiatan proyek ini berada di ruas jalan yang ada di Kota Gorontalo. Seperti apakah kanalisasi itu, Pak Haji? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pekerjaan yang ada di Tanggida atau di Jalan Cokro ini dengan istilah yang benar itu pembangunan kanal penanggulangan banjir Tanggida. Ya, sekali lagi istilahnya Pembangunan kanal penanggulangan banjir Tanggida. Ya, oke. Kenapa Tanggida? Jadi saya istilahkan ini kanal. Kanal itu sebenarnya saluran. Lalu istilah dulu itu yang sudah melekat di masyarakat itu Tanggida. Ya. Tanggida ini hampir-hampir sudah mau habis salurannya. Oleh karena itu kami dari provinsi, Dinas PU Provinsi Gorontalo yang melalui bidang SDA sumber daya air melakukan pembuatan kanal. Ini mau direvitalisasi kembali ini saluran. Karena saluran ini sebenarnya bukan Tanggida. Sekarang kita saluran pembuang yang melintasi Kota Gorontalo itu saluran yang pertama saluran Delombongo. Delombongo yang di mana itu, Pak? Yang di BRI. BRI. Okay. Lalu yang kalau di agak ke timur saluran Tanggi Kiki. Tanggi Kiki. Ya, Tanggi Kiki. Lalu yang ke timur lagi dia saluran Tanggida. Tanggida. Nah, ini sekarang lagi kita ada yang pekerjaan. Lalu lebih ke timur lagi dia saluran Tanggi Surdadu. Tanggi Surdadu yang di Jalan Rumah Sakit ini? Bukan. Tidak. Dia sebelumnya. Jadi di Grand Sumberia. Grand Sumberia. Oke. Ya. Grand Sumberia. Lalu kalau dia ke timur ya ini di depan kantor ini namanya Asam Jawa. Saluran Asam Jawa. Ya, saluran pembuang Asam Jawa. Jadi ada 5 saluran yang jadi fungsi saluran ini sebenarnya ini saluran pembuang. Saluran pembuangan. Iya, dulu itu Kota Gorontalo itu kan sebagian besar kan sawah. Iya. Maka sawah itu perlu ada saluran pembuang. Sisa-sisa air yang dari sawah itu kita buang. Iya. Yang tidak terpakai atau tidak lagi dipakai, kita buang di saluran. Saluran pembuang. Sekarang yang ada di Kota Gorontalo itu Tanggida. Tanggida ini setelah kami dari PU Provinsi Gorontalo coba kita analisa, ada beberapa titik-titik genangan yang ada di Gorontalo yang sampai hari ini 10 tahun terakhir itu sudah bisa menimbulkan genangan-genangan yang hampir-hampir tempat pembuangannya tidak ada. Oh, maka itu dipilihlah. Oleh karena itu, karena ini saluran yang dekat dengan genangan, mulai genangan dari Mufida, UNG, lalu di Panjaitan, di SMP 2, di Sentral, lalu di Masjid Jami.
Jadi tempat-tempat ini yang menjadi titik-titik genangan setiap kali hujan, kalau hujannya agak lama itu akan memunculkan genangan yang hampir-hampir tidak bisa dibuang dia punya air. Oleh karena itu kita coba punya inisiatif untuk merevitalisasi ini Tanggida. Sekarang kita buat proses, sekarang sudah mulai pekerjaan. Ada galian-galian, ada penebangan pohon. Kalau saya tidak mengistilahkan pembabatan, akhir-akhir ini ada yang istilahnya pembabatan. Kalau pembabatan itu biasa dicincang lah. Iya. Saya mengistilahkan penebangan. Penebangan. Jadi sekarang itu kita lakukan penggalian. Penggalian ini tidak frontal kita gali seluruhnya. Nah, kita gali setiap 50 meter. Lalu kita pasang material Aramco. Kenapa kita pilih material Aramco? Karena ini pekerjaan dalam kota. Jadi butuh kecepatan untuk pemasangannya, supaya tidak mengganggu masyarakat, aktivitas masyarakat, lalu lintas di situ iya, terutama lalu lintas masyarakat, kehidupan masyarakat yang ada di pemukiman itu juga perlu dijaga. Lalu yang berikut juga kegiatan ekonomi juga, supaya tidak terganggu, ada yang jualan-jualan juga. Nah, oleh karena itu kita gali setiap segmen, setiap panjang 50 meter kita gali, baru kita pasang. Sekarang dalam tahap penggalian. Lalu penebangan pohon itu setelah kita tebang, lalu itu ditanam kembali, tapi diganti dengan bibitnya yang bukan bibit yang baru 10 cm. Kita ganti dengan yang 1 meter atau 2 meter yang tinggal tanam, supaya cepat, prosesnya cepat, pertumbuhan. Itu yang sesuai dengan estetika kota. Jadi kita tanam pohon di situ, pohon juga yang tidak terlalu berakar. Serabut terlalu besar supaya tidak juga mengganggu saluran. Begitu juga tajuk tidak terlalu besar merusak saluran atau merusak jalan. Nah, sekarang ini kita coba menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui Pak Kepala Dinasnya, Pak Andres Jafar, kalau bisa menanam pohon itu berkoordinasi juga dengan yang punya kewenangan jalan, supaya jangan pohonnya bagus lalu jalannya jadi rusak, gitu kan. Artinya pohon yang akan ditanam ada nilai estetikanya, kemudian ada akarnya juga tidak terlalu mengganggu jalan maupun salurannya. Banyak itu jalan-jalan juga yang sudah terganggu dengan akar. Itu juga perlu nanti kita berkoordinasi juga dengan Dinas Lingkungan Kota. Nah, oleh karena itu sekali lagi di dalam kegiatan ini saya mohon kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang jalan itu, panjang kanal, untuk mendukung pekerjaan ini. Kalau misalnya pekerjaan ini tidak ada dukungan dari masyarakat, ini juga menjadi masalah yang menjadi pemicu untuk tidak selesainya program ini. Oleh karena itu kami dari Dinas PU sekali lagi mengharapkan dukungan. Pekerjaan ini untuk bisa didukung dalam kegiatan-kegiatan. Misalnya sekarang ini sudah terjadi penggalian, misalnya plat-plat pelintas sudah dibongkar. Mungkin ada masyarakat yang terganggu dengan aksesibilitas mulai dari rumah atau ke jalan, itu kita ganti sementara dengan papan-papannya. Tapi itu akan kalau setelah kita pasang Aramco itu kita timbun dan dia akan jadi permukaan yang rata, dan di atasnya ada pedestrian. Sekarang materialnya sudah dalam tahap pengiriman. Hari ini itu sudah pengapalan di
Tanjung Priok. Karena barangnya ada di di Bekasi, di pabrik. Mudah-mudahan ini kalau sudah kirimnya itu kalau lewat Pelabuhan Anggrek seminggu. Jadi diperkirakan tanggal 5 Agustus sudah berada di Gorontalo, dan itu mulai kita menggali. Sekali lagi kalau di tahap penggalian ini kalau yang sekarang, kondisi sekarang ini yang masih bongkar-bongkar plat deker itu belum terlalu kelihatan galian. Nanti kalau sudah mau dipasang Aramco itu galiannya sudah agak kelihatan besar. Karena yang mau dipasang di situ itu diameternya kalau lebarnya itu 3,5 meter, lalu tingginya 2,10 meter. Jadi salurannya itu saluran kanalnya itu besar. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuang air yang di titik-titik genangan yang terutama Panjaitan. Kita hanya menyediakan koneksi yang menjadi tempat sambungan saluran dari Panjaitan. Pak Haji, tadi itu penjelasan yang sangat detail. Ada pertanyaan kami, Pak. Secara teknis, nantinya panjangnya kanal ini berapa meter, Pak? Kalau panjang kanal seluruhnya itu kalau mulai dari 0 di sentra media itu pertigaan. Titik nolnya di sentra media. Iya, di pertigaan UNG itu mulai dari situ sampai di malls dan seterusnya sampai di di Sungai Tamalate 2,4 kilo, jadi 2.400 meter. Tapi yang pakai kanal tertutup itu mulai dari sentra media sampai di mall. Itu yang kanal tertutup? Iya, itu kita tutup. Jadi di atasnya itu bisa digunakan untuk pejalan kaki, dan itu juga menjadi penampilan kota yang lebih menarik karena di atasnya itu kita pakai beton pola. Beton pola ya? Iya, beton pola itu beton yang warna-warna. Nanti trotoarnya warna-warna supaya kelihatan lebih cantik, dan itu menjadi tempat salah satu destinasi biar. Jadinya Pak Haji, selain yang utama bahwa kanal ini tujuannya untuk katakanlah kota Gorontalo sering tergenang air katakan demikian. Nanti insya Allahnya setelah kanal akan diminimalisir, diperkecil itu bahkan sama sekali tidak, tapi juga ada dampak ekonomi karena di atas kanal itu akan dibuat semacam tempat yang nantinya menjadi destinasi ekonomi. Orang bisa santai, bisa jualan, jalan kaki situ pasti itu. Jadi kalau misalnya ini kanal ini sudah selesai, nanti di atasnya itu kan trotoar atau pedestrian. Pedestrian. Tapi ini tidak diperuntukkan untuk jualan-jualan di atas itu. Kalau jualan di luar trotoar, di luar trotoar, di dalam pemukiman. Karena ini juga kalau diizinkan untuk jualan nanti jadi kumuh lagi. Jadi kita berharap pada masa setelah dia jadi tidak ada lagi yang jualan-jualan di atas trotoar. Tapi kalau yang santai-santai atau pejalan kaki, itu menjadi salah satu juga destinasi, dan itu memicu pertumbuhan juga ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan bagus. Itu tujuan daripada PEN. Karena ini kegiatan ini adalah sumber anggarannya PEN juga. Pinjaman ini. Pinjaman. Jadi pinjaman itu kebetulan pinjaman ini melalui PT SMI. Jadi PT SMI hanya membiayai infrastruktur, jangan juga masyarakat mungkin bertanya kenapa ini hanya membiayai pembuatan jalan, saluran. Yang disetujui pinjaman itu di Provinsi Gorontalo itu, yang disetujui itu adalah pinjaman diperuntukkan pembiayaan infrastruktur. Kalau misalnya disetujui pembiayaannya untuk infrastruktur,
harus itu yang dilaksanakan. Jangan misalnya infrastruktur diperuntukkan untuk pembiayaan infrastruktur, kemudian kita gunakan untuk bagi-bagi sumbangan atau bantuan, itu tidak bisa. Itu tidak salah bisa. peruntukan. Salah peruntukan. Salah itu jadi masalah. Jadi masalah. Jadi ini permohonan pinjaman ini melalui PT SMI itu di persetujuannya itu adalah diperuntukkan pembiayaan infrastruktur. Oleh karena itu infrastruktur yang strategi. Jadi misalnya di Kota Gorontalo banyak genangan. Genangan ini untuk penanggulangan genangan, maka kita buat pembuatan kanal. Pembuatan kanal ini kita bukan mengandalkan juga gravitasi di ujung Sungai Tamalate. Kita pasang stasiun pompa. Ada stasiun pompa. Stasiun pompa dipasang di sana apabila ada hujan berkelebihan, misalnya debitnya besar, akan dipercepat dengan alat ini. Maka kita hidupkan pompa supaya aliran air yang ada di kanal lebih cepat mengalir, dan genangan-genangan yang ada di Kota Gorontalo yang saya sebut tadi, yang di titik-titik misalnya UNG, itu tidak akan terjadi genangan-genangan yang selama ini terjadi. Luar biasa Pak. Jadi tidak mengandalkan gravitasi, tapi memang dari pihak PUPR menyiapkan satu alat yang apabila terjadi kasus seperti itu, alat ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat. Itu mengantisipasi jangan sampai ada kelebihan air. Banjir itu kan, istilah banjir itu kan ada kelebihan air. Kalau kelebihan air, jadi kalau sudah berkelebihan, itu sudah banjir. Daya tampung sudah tidak memenuhi. Tidak dimampui oleh saluran yang ada. Oleh karena itu kita bantu dengan pompa. Jadi namanya yang berkelebihan itu sudah banjir. Biasanya kalau musim durian juga itu, kalau sudah kebanyakan itu banjir durian juga. Banjir durian. Baik, banjir durian. Ada Pak Haji, dua hal biasanya ada muncul di masyarakat pertanyaan. Dan tadi yang pertama itu soal lingkungan. Alhamdulillah Pak Haji sudah berikan gambaran bahwa pasti akan diganti pohon-pohonnya, bahkan dengan bibit yang bisa dikatakan bukan bibit lagi, sepohon lagi, yang ukurannya 1-2 meter. Itu satu. Yang kedua Pak Haji, pertanyaannya masyarakat yang ada biasanya muncul, sampai kapan lah pelaksanaan kegiatan ini? Benar. Jadi kontraknya ini mulai dari bulan bulan Juni 2022 ini. Lalu akhir kontraknya itu tanggal 14 Desember. Tanggal 14 Desember. Jadi kita himbau kepada juga pelaksana atau kontraktor yang mendapat kerjaan ini, saya minta dengan permohonan untuk bisa kerjasama supaya tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kalau ini juga tidak kita atur pekerjaannya, lalu tidak bisa bekerja sama, ini bisa juga mengalami keterlambatan. Kalau dia terlambat, ini juga menjadi sesuatu resiko yang berbahaya juga. Akan lewat tahun anggaran. Oleh karena itu pada kontraktor atau rekanan yang mendapat pekerjaan ini secepatnya untuk mengurai dia punya pekerjaan untuk segera dilaksanakan dan melakukan percepatan pelaksanaan. Dan yang paling penting adalah bagi saya itu adalah masyarakat, dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat yang ada di pemukiman itu, insya Allah juga ini bisa mendapat sesuai jadwal. Bisa mendapat dukungan yang bisa mempercepat pelaksanaan supaya pekerjaan itu tidak akan mengalami keterlambatan dan cepat dinikmati oleh masyarakat. Karena pekerjaan ini adalah
pembiayaan juga kan berasal dari masyarakat. Dan ini juga untuk kemaslahatan masyarakat. Diperuntukkan untuk masyarakat juga. Ya. Saya kira ini yang barangkali menjadi harapan saya di dalam pelaksanaan kegiatan saluran atau kanal Tanggida yang ada di Jalan Cokro. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Ini luar biasa, sebuah pencerahan dan penyampaian sosialisasi kepada kita semua masyarakat. Artinya kalau Abah Warkop garis bawahi bahwa pekerjaan ini pada intinya adalah bagaimana membangun sebuah kemaslahatan kepada masyarakat, terutama akan menciptakan kawasan ekonomi yang akan menguntungkan bagi masyarakat. Iya. Sebagai close statement Pak Haji, silakan. Ya, itu. Jadi saya sekali lagi berharap pada masyarakat Kota Gorontalo, kalau misalnya ada sesuatu yang dianggap tidak normal dalam pelaksanaan ini, dikomunikasikan dengan baik. Kita bersinergi bekerja, terutama juga dengan dinas PU Kota, pemerintah kota, dan PUPR provinsi. Jadi kita bekerja bersinergi lah. Bersinergi. Jadi kalau misalnya di kemudian ada masyarakat juga ada yang mungkin di dalam pelaksanaan itu dianggap tidak normal, boleh langsung ke PU dikomunikasikan untuk menjadi perbaikan ke depan, supaya pelaksanaan itu lebih rapi dan lebih lebih berkualitas, supaya di dalam hasilnya tidak akan mengalami masalah-masalah yang di kemudian hari. Saya kira itu yang paling penting bagi saya. Oke Pak Haji, terima kasih banyak atas kesempatannya. Demikian sahabat Abah Warkop dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam kebangsaan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.